Pemirsa, seorang ibu di Jambi tega membacok anaknya yang masih berusia 13 bulan. Ironisnya, aksi gelap mata tersebut hanya dipicu lantaran sang balita ini rewel. Ya, korban dibawa ke dalam semak belukar di kawasan perkebunan sawit. Beruntung seorang tetangga korban yang sudah curiga sejak awal melihat pelaku membawa anaknya ke tengah kebun sawit dan akhirnya dapat menyelamatkan nyawa korban. Mengetahui ada tetangga yang melihat pelaku yang diketahui berinisial RW yang berusia 20 tahun kemudian melarikan diri. Dan juga polisi informasinya setelah mendapat laporan, akhirnya pelaku ini berhasil ditangkap yang saat itu tengah bersembunyi di sebuah pondokan di tengah perkebunan sawit di pinggiran desa. Oke, kita coba ya, update ya, Bay. Oke, kita update informasi hal ini dengan AKBP Fitria Mega, Kapolres Tebo Jambi. Selamat pagi. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Pagi, Bu. Oke, si pelaku sudah ditangkap, kemudian dari hasil penyelidikan sementara, apa saja yang diutarakan atau didapatkan dari pelaku ini, Bu? Oke, baik Pak. Jadi untuk pelaku sudah kita tangkap. Jadi sementara untuk hasil penyelidikan yang kita dapati, memang pelaku mengakui perbuatan tersebut. Kemudian beberapa informasi yang kami dapat, sebelum kejadian paginya itu memang pelaku sudah melakukan salah satu upaya untuk menyakiti atau melukai dari pelaku. Kemudian, ya bagaimana? Ya, silakan dilanjut. Kemudian waktu pada saat suaminya sudah berangkat ke kebun, pelaku berupaya untuk mengulangi lagi niatannya untuk menyakiti dirinya, tetapi dalam hal ini pelaku mencoba untuk membawa anaknya juga. Jadi dia berniat menyakiti dirinya dulu, kemudian sebelumnya menyakiti anaknya dulu atau membunuh anaknya dengan pikiran atau dengan dia berpendapat bahwa si anak ini sudah dekat dengan mertuanya atau dengan ibu mertua dan orang tua dari suaminya, dan dia takut anaknya akan diambil oleh orang tuanya, sehingga pelaku memutuskan untuk mengakhiri nyawa dari anaknya, kemudian akan mengakhiri dirinya. Demikian. Sejauh ini apakah sudah ada, Bu, pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap pelaku, begitu dalam hal ini misalnya pemeriksaan kejiwaan dan lain sebagainya, sudahkah dilakukan itu? Jadi diketahui ya Mbak, jadi saat ini pelaku sekarang sudah berada di rumah sakit jiwa di Jambi, di kota Jambi, dengan selama 14 hari akan dilakukan observasi. Sementara ini sudah dilaksanakan kurang lebih sekitar 5 hari. Jadi kami masih menunggu untuk hasilnya, untuk diagnosanya, sampai dengan nanti hari ke-14 selesai dilakukan observasi. Demikian. Oke, itu kan ada tetangga yang curiga katanya ya Bu ya dengan perilakunya si pelaku ini. Nah, mungkin dari hasil penyelidikan pihak kepolisian juga, apa indikasi-indikasi yang membuat si tetangga itu akhirnya curiga bahwa pelaku ini memang ingin menyakiti korban? Jadi kalau informasi yang kami dapat, untuk pelaku, informasi dari orang-orang sekitarnya, termasuk salah satunya dari tetangganya, pelaku ini tergolong orang yang cenderung pendiam. Jadi memang cenderung pendiam dan jarang keluar rumah. Setelah kami dapatkan lagi dari pelaku juga selama menikah, pelaku memang tidak pernah keluar rumah karena dilarang oleh pihak dari suami atau oleh suaminya sendiri. Jadi memang kecenderungan dari pelaku ini cenderung pendiam dan tidak terlalu bergaul dengan lingkungan sekitarnya. Dilarang itu karena apa ya Bu ya?
Itu yang kami belum dapat informasinya, atau mungkin karena memang si pelaku ini karena memang masih terlalu muda ya, masih kurang lebih umur 19 tahun. Jadi pelaku ini tidak boleh keluar karena memang harus mengurus seluruh urusan rumah tangganya di dalam rumah mertuanya. Gitu. Nah, sebelum peristiwa ini apakah mungkin orang sekitar tetangga juga sempat melihat, mendengar ada tindakan-tindakan kekerasan yang serupa, Bu? Ya, jadi informasi yang kami dapat baik itu dari luar lingkungan rumahnya, jadi maksudnya tetangganya. Jadi memang tidak pernah ada kejadian sebelumnya, kejadian seperti misalnya menyakiti anaknya, membentak. Jadi untuk urusan pengasuhan anak memang lebih dominan itu diasuh oleh orang tua ibu atau ayahnya. Pelaku hanya melaksanakan lebih sering melaksanakan kegiatan rutin seperti mencuci pakaian ataupun membersihkan rumah. Oke, tapi kalau keterangan yang berhasil dihimpun oleh pihak kepolisian dari keluarga pelaku bagaimana, Bu? Apakah memang selama ini sempat ada hal-hal yang kemudian dilakukan oleh pelaku sebelum menikah atau bagaimana sebetulnya? Kalau dari keluarga yang tinggal satu rumah dengan pelaku, yaitu berarti mertua ibu dan mertua ayah serta dari suami sendiri, tidak ada, memang tidak pernah ada hal-hal yang kasar yang dilakukan oleh pelaku ya, tetapi memang pelaku sifatnya pemarah, itu yang disampaikan oleh pihak suami. Pemarah dan seringkali pelaku ini tidak setelah marah diam. Jadi hanya berkaitan kalau memang ada konflik mereka hanya ribut mulut saja seperti itu. Oke, kalau kondisi korban sampai pagi hari ini bagaimana, Bu? Kondisi korban sekarang sedang kita dirujuk oleh Rumah Sakit Umum Daerah Tebu ke Rumah Sakit di Sumatera Barat, sedang dilakukan observasi berkaitan dengan kondisi internalnya atau dalamnya, jadi dilakukan scanning, kemudian dilakukan pemeriksaan bagian kepala juga. Jadi informasi terakhir, memang katanya informasi dari dokter ada cairan di bagian kepalanya, seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Bu Mega atas waktunya sudah bergabung dan juga memberikan informasinya pagi hari ini. Selamat beraktivitas, salam sehat selalu, Bu. Terima kasih, selamat pagi.